benar. Yang lain? Pendapatnya soal COVID? Gimana? Halo? Ya, Andreas? Ya. Dari Boy, Tuhan sengaja adain ya maksudnya. Adanya COVID ini supaya manusia ini sadar atas perbuatan mereka untuk menjadi benar. Menurut Boy sih gitu. Oh, dia di-mute sih ya? Oke. Jadi menurut Boy ini kehendak Tuhan gitu, sengaja. Jelas nggak dengar suara aku? Iya, jelas kan, Andreas. Ini menurut pendapatku. Menurutku COVID belum berbicara tentang Tuhan mengizinkan atau enggak. Cuma kalau pendapatku yang semua yang terjadi di dunia ini nggak ada yang kebetulan, ya enggak. Semua itu udah atur sama Tuhan. Jadi menanggapnya sebelum COVID, sebelumnya dunia itu ada. Ya, aku juga belajar sejarah sebelum ada COVID itu ada nggak virus yang lain. Ternyata di dunia itu udah ada. Manusia yang sekarang itu dihadapi dengan COVID-19. Apa? Mendunia. Mungkin emang Tuhan yang ngatur. Dan bagian dari kita, bukan berbicara kita sadar atau gimana, ya kita bisa bawa di berdiri aja gitu. Terus kalau aku percaya soal pastornya itu dari Tuhan gimana, cuma di dalam itu nggak kebetulan, emang udah kasarnya udah di atas sama Tuhan. Dan untuk kita menyikapi tentang COVID-19, ya gimana anjuran dari satu pemerintah, terus kita juga bisa jaga diri. Misalnya kita nggak tahu kita terkena atau enggak, ya kita juga bisa melindungi orang lain. Mungkin garis besarnya mah ya ada yang kebetulan lah udah di atas Tuhan. Gimana manusianya? Aku kan banyaknya bicara tentang wah ini manusia yang direstart, pengen manusia biar dunia ini penuh dengan manusia. Ada yang bilang itu, cuma menurutku itu kata menghibur mereka, kayak itu kayak lebih biar menghibur aja lah seperti itu. Yang pasti Tuhan ada waktu seperti ini, dan pasti tahu manusia itu mampu untuk menanggulanginya. Seperti itu aja sih. Segitu. Oke. Jelas nggak? Beberapa ada yang kepotong, tapi garis besarnya aku nangkep. Yang lain, Jelen, Ingrid, Evian, setuju dengan pernyataan Andreas atau Boy, atau punya pendapat sendiri? Grit ngomong, Grit. Yeay. Ngomong anjir, lu dulu. Kok aku ya? Boy, kamu dulu. Boy udah bilang kan tadi, dia bilang Tuhan tuh sengaja. Kalau kata Andreas, Tuhan itu bukan mengizinkan, tapi emang ini jalannya Tuhan. Emang apa bedanya Tuhan mengizinkan sama jalannya Tuhan? Kan kalau Tuhan udah punya jalan, pasti Tuhan ya punya kehendak dong atas itu. Kalau menurut aku bingung juga sih ini teh kondisinya. Menurut aku ini tuh sebuah hukuman untuk manusia atau teguran, tapi kalau untuk skala teguran kayaknya udah luas banget gitu ya. Kayak udah skala hukuman mungkin ya untuk manusia. Cuman bingung juga sih apa rencana Tuhan selanjutnya gitu, masih nggak kebayang.
Kata Ingrid, ini teguran atau hukuman. Jadi agak sama jawabannya kayak Bo ya. Heeh. Yang lain. Jalen, Lia, gimana Lia? Setuju? Nova. Yup. Apa ini siapa tadi yang bilang? Andreas ya? Apakah tadi kan Andreas ngomong ya? Halo? Ya, Kenapa Kak? Al. Yup. Oh, nggak jelas ya. Iya sinyalnya Kak Andreas. Tulis sinyalnya. Di ketika Sinyal Kak. cuman gini sih ya, kan di tengah pandemi ini kan makin kesini muncul kayak apa tuh namanya ya, konspirasi gitu. Nah, kita tuh kayak dibikin bingung gitu kan. Ini sebenarnya virus ini konspirasi apa beneran apa gimana? Jadi tuh ya aku pribadi sih jadi kayak dibuat bingung. Apa sih ya? Jadi aku harus percaya sama Tuhan dong. Cuman aku bingungnya gini. Dengan adanya konspirasi dan aku juga ada sih nemu lah, ada nggak bisa disebutin. Pokoknya ya kayak gitu, kayak oh jangan-jangan ini bener nih konspirasi. Berarti pemerintah bohongin kita. Dunia apa lagi bikin prank apa ya? Gitu. Tapi yang meninggal kayaknya nggak prank deh, Ci. Nah itu yang masih bingungnya tuh. Tapi ada yang meninggal. Terus jadi ini gimana gitu? Itu mah YouTube-nya konspirasi, Len. Konspirasi. Iya. Tapi emang fakta-fakta kayak menunjuk ke sana nggak sih? Kayak bingung juga secara logika ya. Biasanya kalau virus itu kan biasanya pasti ada kelemahannya juga kan. Terus katanya corona ini nggak kuat sama panas katanya. Terus harusnya kalau emang corona ini adalah virus alami, kemungkinan dia bakal nggak bertahan hidup di wilayah lain atau di negara lain yang beriklim berbeda gitu. Bingungnya teh di situ. Terus kenapa sekarang dia ada di Arab lah yang suhunya ekstrim, terus di kita juga ada di sini yang suhunya tropis gitu. Gitu bingungnya. Kalau aku mau jawab yang Ingrid ya. Jadi aku pernah ikut seminar gitu yang didatangkan narasumbernya itu dokter. Dan dia bilang kalau virus itu sifatnya fleksibel. Nggak tahu nanti Bang Teguh mungkin bisa tambahinnya, orang kesehatan. Jadi dia bisa untuk menyesuaikan diri. Dia tuh nggak konstan gitu. Kalau bakteri mungkin ya konstan ya, dia sifatnya begini-begini. Kalau misalnya virus itu tidak. Jadi dimungkinkan untuk pindah-pindah atau suhunya kayak gitu. Itu sih menurut aku. Dan menurut kata dokter itu pas aku lihat, aku ikut seminar itu. Gitu. Kalau misalnya bisa untuk dipanas itu bisa tahan atau enggak, sebenarnya kan kita disuruh untuk berjemur ya. Berjemur itu bukan untuk matiin virus, tapi untuk mempercepat antibodi kita. Iya, gitu kan. Kalau kita kena sinar matahari, vitamin D, tubuh kita bakalan memproduksi metabolismenya cepat. Nah, itu tuh bisa untuk ya lebih pertahankan imun kita. Ya, imunnya di... Nah, balik lagi ke yang tadi. Jadi, corona ini diizinkan Tuhan, sengaja, atau kita sedang dihukum, atau apa? Banyak ya kalau aku lihat tuh orang-orang bilang, iya ini kehendak Tuhan, jadi kita lagi disuruh untuk menata diri, perkuat iman, gitu kan. Cuma aku sendiri
lebih suka ini menyebutnya dengan proses Tuhan membentuk bumi, membentuk manusia. Maksudnya proses Tuhan membentuk bumi dan membentuk manusia, contohnya gini, waktu tuh di perjanjian lama kejadian, itu kan manusia diberikan air bah. Dikatakan bahwa Tuhan itu hendak untuk mengulang bumi, ya kan? Nah, di situ tuh ada bentuk campur tangan Tuhan untuk membentuk bumi yang dulunya berdosa. Kalau di perjanjian lama kan konteksnya seperti itu. Dibentuk supaya menjadi bumi yang baru, gitu. Tapi dari bumi yang baru itu bukan artinya bumi yang awal ini disingkirkan semua terus bentuk baru, tapi dari bumi yang sebelumnya kan. Gitu. Jadi aku lebih untuk mengartikan atau memaknai virus corona ini adalah proses Tuhan untuk membentuk kita, membentuk manusia, membentuk bumi. Setiap hari kita tuh diperbaharui. Coba yang lain dulu. Rin sekalian, Rin. Minta sama dia sekalian. Dari Teguh. Teguh, Pak. Itu jawab Teguh. Menurut yang dapat saya pelajarin untuk virus corona ini, benar kata Alfa, nah untuk virus corona masih dalam penelitian lemah terhadap apanya. Tapi untuk semua virus kebanyakan lemah terhadap lemak, alkohol, cuci tangan. Makanya kita diwajibkan untuk makan kegiatan, dan lain-lain harus cuci tangan. Untuk panas matahari, apa benar itu bukan mematikan virus, tapi meningkatkan antibodi kita? Untuk pertanyaan Alfa, saya pas. Oke. Gitu, guys. Mungkin ada yang lain yang mau berbagi soal pengalamannya. Terima kasih, Bang Teguh. Pak. Yup. Sorry. Berarti maksudnya yang tadi Alfa bilang tentang ini tuh sebenarnya kayak dari Tuhan izinin buat supaya memperbarui bumi ya? Secara sederhana begitu. Tapi Ya, aku lebih sukanya mengartikan bukan mengizinkan atau tidak, kehendak Tuhan atau tidak, tapi lebih dibahasakannya dengan proses Tuhan membentuk bumi, gitu. Ngerti nggak ada perbedaannya? Ya, berarti secara nggak langsung, secara kasar yang ngomong mah, ini tuh Tuhan sengaja yang ngasih virus ini supaya bumi ini kembali bagus lagi gitu loh, diperbaiki lagi. Secara tidak langsung mungkin bisa dipahami seperti itu, tapi cara Tuhan lebih melampaui sengaja atau tidak sengaja. Sengaja tidak sengaja kan itu cara manusia untuk mengenali gitu ya. Ini tuh sengaja atau tidak sengaja, tapi pemikiran Tuhan kan beda gitu. Kita nggak bisa tahu secara pasti. Itu kan sengaja tidak sengaja kan tarafnya manusia, taraf berpikirnya manusia. Ada Om Budi guys, jadi baru masuk. Oke. Nggak ada. Ini siapa nih? Kenji, welcome. Itu Bang Teguh. Bang Teguh, lanjutin pertanyaan tuh. Ada pertanyaan. Oh iya. Pertanyaannya gimana caranya kita untuk tidak melupakan dan selalu ingat sama Tuhan? Jujur sih buat saya pengen deket sama Tuhan, tapi kayak susah banget. Awalnya gimana? Prosesnya gimana? Nah, teman-teman ada yang mau jawab pertanyaannya Bang Teguh nih? PDKT sama Tuhan. Nah, itu dia PDKT. Gimana Ci caranya PDKT sama Tuhan? Diri sendiri aja belum dapat. Wah, ada Budi. Wah. Welcome back. Wah. Nah, Budi nih, Budi Assalamualaikum. mau jawab nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, waalaikumsalam. Pak Haji. Apa kabar ya Pak Haji? Jadi raya kita warna putih sih.
Sira cungure Tinggal bae. Oke, balik ke Alfa tadi dilanjut. Nah, Iya, tadi ada yang mau jawab pertanyaannya Bang Teguh? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya gini, Bud. Gimana caranya untuk kita deket sama Tuhan? Soalnya Bang Teguh mau deket banget sama Tuhan, tapi kayaknya kok susah ya. Gimana sih awalnya untuk deket sama Tuhan? Prosesnya gimana? Ada yang bisa jawab? Ahu. Halo, Budi? Yuk. Ya, gimana, Bud? Jawabannya, Bud? Bantu Bang Teguh nih. Atau sharing aja pengalamannya gimana untuk deket sama Tuhan. Ada yang mau jawab? Silakan kalau yang ada yang menjawab. Angel mungkin, Sepien, Ria. Angel, gimana Angel? Nova. Nova sama Lia. Nova Sekian. ngantuk. Angel jangan mikirin uang kas aja, jawab. Ntar kita ke Bandung kalau udah beres. Kita lo aja kali. Terus ya. Bandung mah ke Bandung aja kali, udah bisa kok. Udah bisa Jebrai. Ayo beli kajun. Andreas, berangkat. Kak Dewi di Itu bahas itu dulu, ntar kajun wae. Kak Dewi. Oh, Dewi jawab. Dilatih pelan-pelan, dipaksa, tanda serunya 2 kali. Berawal dari sering mendengarkan lagu-lagu rohani, akan menolong kita lebih rindu mencari Tuhan. Ah, nih dia. Dengerin lagu rohani. Lagu dangdut sih, Rano. Wah, nada tinggi kok. Kira iku mabut. Lagu dangdut mah. Pertanyaannya gini, kalau kita mau PDKT sama orang, kenapa harus dipaksa? Bukannya itu harus dari keinginan sendiri ya? Berarti pelan-pelan Ya, dipaksa berawal dari benar. sering. Bener juga. Kira bae Sira. Gimana Boy? Jawabannya Boy? Lu kalau mau Ya, bener PDKT itu. dipaksa nggak Boy? Kagak, dari hati. Gimana kembali ke kitanya lah. Kita niat enggak dekat sama Tuhannya. Gue juga nggak ada sih. Sama Rini gitu ya. Saya masih setengah hati. Berarti saya masih setengah hati ya Alfa. Saya nggak bisa jawab pertanyaan yang ini karena nggak bisa untuk menjudge orang ya, menilai orang. Gitu. Tapi menurut aku pribadi sih untuk dekat dengan Tuhan itu nggak bisa untuk kita stop gitu. Itu proses yang terus sampai kita koit ya, sampai kita nggak ada. Karena kalau kita udah berhenti untuk cari gimana caranya untuk selalu deket, ya kita stuck sampai situ. Sedangkan perjalanan hidup kita masih panjang kan, misalnya gitu. Dan itu nggak bisa kita lakukan dengan caranya gini nih. Gitu. Jadi menurut aku pribadi sih nggak ada obat pasti untuk deket sama Tuhan gitu. Setiap orang punya caranya masing-masing. Tapi bisa juga kalau misalnya mau dengan cara dengan lagu rohani, mulai ikut pelayanan, ikut ibadah, sharing-sharing, gitu sih. Atau yang lain gimana pendapatnya? Pertanyaannya gimana biar bener sungguh-sungguh, biar pengen deket sama Tuhan. Beda dari tema sih, tapi mau nanya aja. Silakan Pak. Yang lain dong, yang lain. Biar deket, sungguh-sungguh biar pengen deket sama Tuhan. Mana nih? Yakinin dari hati dulu, Bang. Yakinin dari hatinya kita dulu, gimana? Gue kayak dua hati, boy.
Ngomong ngeri ya. Ngomongnya dari hati aja. Tapi emang bener sih. Bener sih itu. Emang lu punya hati? Oh, punya loh. Atau mungkin aku balik tanya, kenapa kenapa Bang Teguh merasa belum dekat dengan Tuhan dan belum merasa sungguh-sungguh dekat sama Tuhan? Andreas mungkin bisa jawab. Ya, Andreas. Kemarin nggak aku ngomong. Hah? Jelas nggak Ada ngomong. suara. Ya, jelas kan, Andreas. Terus putus ngomong. Jelas. Ya. Oke. Aku menang pertemuan itu mestakin dulu sama Tuhan. Kalau percaya sama Tuhan, pasti lebih teguh. Kalau masih ragu-ragu sama Tuhan, susah juga. Yakin dulu, enggak. Di mana kita kalau ragu kan mikir, tapi kalau aku nih ya sama saya pasti udah dapat feelingnya gitu. Kayak gitu. Jadi kalau masalah dekat sama Tuhan itu nggak bikin main, harus hati benar-benar. Begitu menurut aku. Cuman aku nggak. Maksudnya ya. Syukur alhamdulillah. Halo? Hey. Yep. Ini kita masuk sharing ya? Ya, sharing. Itu siapa yang ngomong ya? Siapa ya? Ada yang ngomong. Kalau dari pendapatnya Dewi tadi, maksudnya bukan dipaksa, paksanya itu artinya latihan rohani. Jadi, kita tiap hari latihan rohani, supaya dengan kita latihan rohani, baca firman Tuhan, kemudian dengerin lagu, dari situ kita bisa untuk merasa lebih dekat lagi sama Tuhan. Nah, terus jawaban dari Bang Teguh selanjutnya, masih merasa kalau bicara kasar, ribut sama orang tua, jarang ibadah itu artinya nggak dekat sama Tuhan. Menurut kalian gimana? Masih bicara kasar. Siapa di sini yang nggak pernah ngomong kasar? Kenal ya? Oh, itu yang
Aku belum pernah. Apa. Siapa di sini Bawa-bawa, yang ngomong Bu. kasarnya jadi kayak to be di Inggris? Nah. Saya. Saya, Bu. Gimana boy contohnya boy? Aduh, Maksudnya gimana, Boy? Gimana, Boy? gimana? Ya nggak tahu gimananya. Emang kalau yang perilaku anak Tuhan tuh maksudnya gimana ya? Hmm. Gimana? Kayak Budi, Ci. Kayaknya Om Budi mah anak dajal deh. Oh, lo, anak dajal, Om. Aduh. Parah ya. Dajal. Budi dajal. Gimana, Bud, perilaku anak Tuhan kayak Budi tuh gimana? Kasih tahu Bang Teguh. Ayo, Om Budi. Perilaku anak Tuhan tuh kayak gini. Ya, lanjut nabung. Sehat, matur. Gak jelas. Anjir. Iya. Kocak mukanya anjir. So cantik, anjir. Lu jangan so cute. Emang. Kamu, Ci? Enggak. Kalau kata aku sih ya, kayak bicara kasar, ribut sama temen ortu, ibadah jarang gitu bukan berarti kita nggak dekat sama Tuhan nggak sih? Kita bisa aja masih tetap bangun relasi sama Tuhan, tapi itu tuh kayak bentuk kita kurang menjalankan perintah Tuhan gitu nggak sih? Emang bisa nggak sih kalau misalkan kita nggak menjalankan perintah Tuhan, tapi disebut tidak menjalin relasi dengan Tuhan gitu? Bisa kalau buat Cici Ingrid. Serius ya? Langsung jawab. Serius ya? Gimana tadi teh? Iya, menurut aku mah kalau misalkan masih bicara kasar, ribut sama teman ortu, ibadah jarang gitu, bukan berarti kita nggak bisa dekat sama Tuhan nggak sih? Kita bisa aja tetap dekat sama Tuhan, cuman ya kan namanya juga berproses kan. Jangan keterusan aja gitu berprosesnya, ya harus bisa jadi lebih baik dan menguranginya gitu. Kata aku sih gitu. Ya, setuju. Sama tadi aku juga kan bilang, kalau untuk dekat sama Tuhan itu kan emang nggak ada berhentinya, kita harus terus berproses kan, dan itu nggak bisa pakai satu cara gitu. Kalau misalnya jarang ibadah, sebenarnya itu relasinya dengan Tuhan atau jangan-jangan relasi dengan sesama. Kita ibadah tuh sebenarnya juga kan kita relasi dengan sesama juga kan. Gitu. Kalau sama orang tua juga, itu kan sebenarnya juga kaitannya dengan relasi dengan orang tua juga. Bukan hanya dengan Tuhan aja. Ada juga beberapa yang berpikir kalau misalnya relasi dengan orang tua baik, ya itu artinya juga dekat sama Tuhan, walaupun jarang ibadah. Boy, perilaku anak Tuhan, menurut saya, seorang anak Tuhan dapat menjadi contoh bagi orang sekitar, meneladani apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita, dan kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Rasanya ketinggian, boy. Ngopi dari mana, boy? Kalau sing Google, boy, itu ya. Kalau sing Google, gitu. Wah, pada curiga aja. Orang bener masa curiga ya? Parah ya. Coba nanti buktinya coba buktinya beli. Coba ngomong langsung, bisa beli, aja baca. Ngomongnya Kok ada durung, boy. Untuk implikasi bukan komplikasi, nah kan penyakit kali. Sakit, Bray. Di Google. Kalau si Google tuh.
Orang oli sing warta Jumat. Boleh nggak? Tapi kan kalau jadi apa sih ya, kayak seorang anak Tuhan tuh kan nggak harus, ya ibarat kan banyak nih, ibadahnya rajin, pelayanannya rajin, menyembahnya apa, pokoknya gitulah, hebat lah, beuh. Tapi dalam hati pribadi masih kayak misalnya ya gitu, dari hati aja kita masih iri sama terus masih gimana ya, kayak ngeraguin kuasa Tuhan. Kayak misalnya kita masih khawatir masa depan aja, itu udah ngeraguin kuasa Tuhan kan, kalau menurut aku. Ya gitu, maksudnya kalau anak Tuhan kan bukan dinilai dari rajin ibadah, terus ya kayak gitu ya tadi kata Alfa, kan belum tentu misalnya relasi sama orang tua baik berarti dia dekat sama Tuhan gitu. Karena emang nggak bisa dipungkiri tantangannya pemuda remaja itu ya begitu. Tantangan perkembangan zaman juga kan. Cuma ya balik lagi, gimana kita terus mau belajar, mau berproses. Gitu sih. Saya dapat intinya. Makasih teman-teman. Sama Bang. Sama-sama. Lalu nggak ngomong apa-apa, tapi sama-sama. Oke. Yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan lagi atau cukup? Angel, mau ngomong Angel? Yang lain, Bian, Sira nonton Bayan. Apa? Andres Ayo katanya sih, nongkrong. bangiku, ayo sudah, ayo. Nih, kesimpulan dari Kak Dewi. Pertanyaannya, mau hidup di hal itu terus atau enggak? Kalau nggak mau hidup di hal itu, ya harus dilatih pelan-pelan. Sekali lagi, harus punya prinsip tentang hal ini, penguasaan diri. Ini untuk kunci dari kasus Bang Teguh ya. Kalau menurut saya, Bang Teguh lebih ke kurang mengontrol emosi. Maka perlu penguasaan diri. Coba ingat Galatia 5 ayat 22. Tetapi baru ialah kelemah lembutan, penguasaan diri. Oh, yang 6-nya belum tidak disebutkan. Tidak ada hukuman yang menentang hal itu. Amin. Terima kasih Dewi. Sama-sama Alfa. Lu bukan dari Google nih, boy baru. Oke. Ayo Budi gimana, ngomong, Budi. guys? Ada pertanyaan nggak? Teman, Iya tuh Budi. punten nih, Gimana, Budi? kayak ada yang keluar ya. Ngomong tuh, ngomong tuh. Sayang. Oh ada, enggak. Ada enggak apanya, Ang? Jadi ada apa enggak? Perasaan ada satu orang yang nggak ada, kok balik lagi ya? Sinyal kali. Jadi dia keluar dulu terus masuk lagi. Aku tuh, ya ampun nih, nggak jelas tahu. Pakai kartu apa sih? Pakai Telkomsel dong. Iya. Sebut merek kita. Telkom. Itu paketan yang sehari meren. Berapa MB? Boy, Jugi, boy. Juga, Nah, boy. tambahan nih dari Marvel. Mungkin intinya sih berdamai dengan diri sendiri dulu ya. Itu udah mencakup pengendalian diri dan yang lainnya. Mengenal diri. Berdamai dengan diri sendiri. Oke. Mantap. Iya, kompak itu setuju sama Marvel. Lu emang dasar biang gitu sih. No, setuju bertiga no sama Bang Teguh. Wah, cinta segitiga.
Iya. Aduh. Oke, teman-teman. Grade setuju nggak, Sama Grade? 9 nih. Apa gimana? Enggak. Itu cicak. Ada cicak lewat. Apa boy? Itu di belakang lu ada cicak lewat. Oh gitu. Anjir, serius banget. Baper. Enggak. Boy, jangan chat gua di boy. Boy, spam chat. Oke, teman-teman, ada lagi mau sharing atau udah cukup nih, udah 8:30. Ini lihat sama Nova belum ada suaranya nih. Gimana Lia, Nova? Diem aja nih. Iya, Nova. Woi. Kalian di rumah siapa itu? Halo, Lian. Lian apa? Halo. Lihat-lihatan kan nih? Suaranya kurang kencang, Lia, Nova. Tes. Iya, lihat-lihatan. Jangan malu-malu ngomong. Udah nggak usah malu-malu. Ada Bang Boy ini. Bang Boy mah. Boy. Angel itu jangan di-mute. Lagi ngitungin uang kas. Enggak. Ngomong aja nggak apa-apa, pengeluaran apa aja sok. Ngomong aja Angel nggak apa-apa. Cidela nggak? Kenapa? Kenapa nggak sibuk ya? Oh, lagi kerja. Dapat dinas malam kayaknya. Angel sih nggak kerja, Angel. Nanti belum saatnya. Ayo lah, Boy, dijawab kan. Ada lagi teman-teman yang mau diomongin? Pian, ada lagi nggak, Pian? Masih Bang Boy dari tadi Ibu dulu. Dia nggak pada diem. Ya mau apa? Ya gimana? Itu ada foto cowok lu sih di belakang, Pian. Cowok apa? Pintu. Udah ini teh malah diem-diem. Gimana? Udah. Oh, balik lagi dari tadi bacaannya. Gimana kesimpulannya, teman-teman? Soal tema dilupakan. Yuk, closing, Sevian. Oh, jadi aku yang Closing. udah ini teh. Ya, closing. Mana? Bulannya gimana ya? Oh, gue ya. Bang Teguh curhat, Bang. Gimana sih? Tuh. Kami, Engkau memberkati kami yang sedang menempuh pendidikan, baik yang sedang bekerja ya Tuhan. Kiranya kami selalu ada di jalan-Mu ya Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan, kalau lewat firman-Mu tadi kami diberi kekuatan bahwa meskipun manusia bisa melupakan kami, tetapi kami punya Engkau yang tidak pernah melupakan kami. Terima kasih Tuhan, bimbing terus kebaktian kami untuk ke depannya Tuhan, sehingga pemuda remaja Pasundan ini bisa lebih maju lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Untuk pelayanan gereja, saya minta Saudari Dewi.
Saya Ya. pelayanan gereja. Oke, teman-teman, kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat malam hari ini kami juga menyerahkan untuk pelayanan gereja di tempat kami, di gerejamu, di GKP Haurgelis. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap orang yang ada di sana, setiap orang yang melayani pekerjaan Tuhan di sana. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap orang-orang di sana lebih lagi. Tuhan pakai mereka, Tuhan berikan hikmat mereka, hikmat yang darimu saja Tuhan. Dan kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan boleh berikan kepada setiap pribadi kami. Tuhan masih menguatkan kami, Tuhan masih melindungi kami, Tuhan masih memberikan kami sukacita. Terima kasih karena kemurahan Tuhan yang begitu besar yang boleh kami rasakan, dan kami percayakan Tuhan bahwa Tuhan melalui pekerjaan orang-orang yang melayani di rumah Tuhan, Tuhan terus mengerjakan sesuatu yang baik. Tuhan akan terus melakukan perkara-perkara yang hebat. Terima kasih Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Doa untuk teman-teman yang sakit dan bergumul, saya minta Saudari Lia. Mari kita bersatu dulu. Allah yang baik, terima kasih. Hari ini kami masih bisa diberikan dan masih bisa melaksanakan ibadah meskipun online, Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin berdoa bagi teman-teman kami yang sedang sakit maupun sedang bergumul, Tuhan. Yang sedang sakit, kiranya Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan di obat-obatan yang mereka konsumsi, ya Tuhan, makanan juga, dan juga bagi yang sedang dalam pergumulan, kiranya di pandemi Tuhan, atas bantuan tangan saja, Tuhan. Terima kasih. Amin. Doa untuk bangsa dan negara, saya minta Saudari Alfa, dan diakhiri doa Bapak kami. Mungkin teman-teman bisa ngikutin di dalam hati. Alfa. Satu dalam doa. Allah sang sumber kehidupan, di akhir ibadah ini kami kembali datang ke hadirat-Mu, Tuhan. Kami hendak berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tahun ini, ya Tuhan, tahun 2020, banyak sekali rintangan yang dialami, dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Khusus ya Tuhan, pada saat ini kami menghadapi bencana pandemi COVID-19 ini. Banyak dari kami, ya Tuhan, yang merasa kesulitan karena pandemi ini. Banyak juga orang yang kehilangan pekerjaannya, kemudian juga proses pendidikan terhambat, dan juga karena pandemi ini, gereja-gereja tidak bisa beribadah seperti biasanya. Walaupun begitu, ya Tuhan, kami tetap percaya bahwa ini adalah proses Allah yang membentuk kami. Kami percaya, ya Tuhan, bahwa Engkau tidak sekalipun melepas tangan bagi kami yang kesulitan, bagi kami yang menghadapi pandemi ini. Kami percaya juga, ya Tuhan, bahwa Engkau tidak melupakan kami. Kami tidak ditinggalkan oleh Engkau. Dan kami juga percaya Engkau selalu menaungi kami selalu. Dan untuk itulah, ya Tuhan, ajarlah kami selalu mengingat-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami juga menyadari ada orang-orang yang memiliki tanggung jawab yang besar atas permasalahan bangsa negara kami ini. Terkhusus, ya Tuhan, para pemerintahan dan tim medis khususnya. Berkatilah mereka, ya Tuhan, dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Kiranya Tuhan, Engkau jaga para tim medis yang bekerja keras menangani pandemi ini. Dan kami juga, ya Tuhan, berdoa kiranya berbagai program yang dilaksanakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini, termasuk juga new normal yang sementara kami mulai jalani pada saat ini, kiranya dapat berjalan dengan tepat, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga berdoa, ya Tuhan, bagi masing-masing kami, pemuda remaja GKP Haurgelis di tempat kami masing-masing berada, kiranya Tuhan, Kau dapat selalu menaungi kami, Kau dapat menjaga kami. Inilah permohonan kami, ya Tuhan. Doa ini tidak sempurna, tetapi doa ini menjadi sempurna dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan.
kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, supaya kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Boleh dilanjut sharing lagi kalau mau. Oh, SS. Ya, udah. Ulangin dong kalau mau foto biar bagus. Mau foto dulu ya, guys. Dulu biar ke IG. Andreas mana nih fotonya nih? Si Boy udah pulang. Aku ngomong kedengeran nggak? Kedengeran, Kak. Kedengeran. Kak, mau foto dulu, Kak. Awalin, Kak. Gimana ya? Geser ke Andreas. Kemana? Ke kiri. Oh, bentar, tahan. Oh, iya. Ya. Ya. Sorry, tadi menghilang. Oh, Soalnya nggak dipoto ngarang dulu. kalau ngomong. Bang. Dipoto dulu. Satu dua tiga kek. 1, 2, 3 kek. Ya, 1, 2, 3. Kelamaan. Ulangi, Mas. Sekali lagi. 1, 2, 3. Dah. Ada chatnya kelihatan. Ya, nggak kedapatan foto. Nggak apa-apa, Bang. Nanti ditempel aja, Ci. Ditempel fotonya Bang Teguh, ditempel di sini. Foto